Konco bonsai semuanya, selamat datang kembali di channel Hanafi Ruby Bonsai. Assalamualaikum. Pada kesempatan yang sore yang cerah ini, di depan saya ada sebuah pohon serut dengan ukuran sangat besar, extra large. Ini teman-teman bonsai semuanya, ini dulu bahan dari cangkokan. Saya ground kisaran kurang lebih 7 tahun. Ini nanti konsep ulang lagi untuk membuka ruang. Ini banyak cabang yang saling tumpuk, saling bertabrakan. Ini nanti saya buang, saya potong di sini. Kalau ini sudah dibuang, kedalaman dimensi ataupun kedalaman di belakang sana akan terlihat sangat jelas. Alurnya, pergerakannya kalau dilihat dari depan akan sangat tampak jelas. Nah, ini nanti PR-nya sangat banyak, pekerjaannya sangat banyak. Ini kemarin pohonnya as utamanya ini sangat tegak. Ini saya tekuk ke arah sana supaya tampil berkesan rebah. Jadi ini nanti mungkin konsepnya ekspresi ini bergaya ekspresi ataupun bunjin dipertegas. Nanti di sana ada mahkota, mungkin ini nanti saya tekuk lagi, berarti kan mahkotanya ada di sini nanti. Konco bonsai semuanya, ini mewakili ekspresi bunjin lah, ekspresi bunjin, gaya rebah. Dan ini ada pohon lagi, pohon bayangan, berarti ada dua batang. Ekspresi bunjin pertegas mahkota, dan ada 2 batang, berarti ekspresi rebah, ekspresi gaya rebah tuin terang. Oke, ini pertama saya potong ini dulu sebelum saya menekuk batang pada as yang besar ini. Oke, ini saya potong. Nah, ini sudah jadi sudah. Oke, ini sudah kelihatan. Oke, konco bonsai semana, ini saya akan tekuk. Oke, konco bonsai semuanya, ini penekukan atau tadi sudah lumayan banyak ini hasil tekuannya. Tadi as tengahnya ada di sebelah sini. Ini sudah bergerak ke arah kanan sekitar ya 7 cm. Ini bertahap untuk membuat tekukan batang sebesar ini, terutama pada jenis serut, harus sangat hati-hati dan yang terpenting bertahap. Nanti konsep saya tekukan rebahan ini kedepannya ada di sebelah sini, posisinya ada di sini. Nah, nanti ini semisal imajinasinya kita di sini, nah ini besoknya di sini. Di sini kita ini direbahkan ke sini, rebah tuin terang. Ini ada pohon di bawahnya untuk menjadi bayangannya.
Nah ini kalau rebah ini cenderung ke atas, ini nanti kita perkecil untuk menjadi mahkota bayangan juga, tapi ini tipis saja. Nanti ini kita potong juga untuk mempertegas alur daripada as ini. As ini kan adalah as utama, jadi as-as di mahkota-mahkota di bawahnya itu harus kecil, jangan sampai besar daripada mahkota utamanya. Oke, kita potong. Oke, ini cabang yang lain ataupun cabang daripada as utama ini. Ini sebetulnya konco bonsai ini bukan cabang daripada batang utama ini, tapi ini ada batang yang lain di belakangnya. Ini muntir saling bergandengan. Nah ini imajinasinya kita untuk mengisi kekosongan di belakang sana. Jadi ini bisa kita buat untuk mengisi kekosongan di belakang as utama ini. Ini kecil saja. Lah ini cabang-cabang yang di atas alur daripada as ini saling ke atas, tidak sangat cocok sekali untuk gaya yang rebah. Ini nanti kita tekuk. Lah nanti cabang yang sudah besar ini kita tekuk otomatis tidak mungkin, dengan wiring tidak mungkin. Kita tarik pun yang menekuk ini anak cabang di atasnya, padahal ini harus ke arah sini. Nah ini ada dua pilihan, kita V, kita tekuk, ataupun kita potong saja. Kita potong saja untuk menumbuhkan titik tunas baru di bawahnya. Oke, saya pilih, saya potong ini untuk menumbuhkan kembali terubusan di bawahnya. Ini kebetulan ada terubusan, tapi kemarin kalah asupannya ke atas. Nah ini menimbulkan mati ranting. Nah ini kita potong, nanti otomatis ranting yang kering ini akan tumbuh kembali tunas yang baru dan kita pakai. Kita potong. Ini kering. Ini sebetulnya dipakai tapi juga kering. Kita nolkan lagi. Kita perpendek karena ini tekukannya terlalu ke atas. Oke, ini sudah sama. Nah, ini terlalu horizontal karena sudah ada ini percabangannya, ini sudah. Nah ini kita buang, nanti kita mainkan ke sini, kita buang. Kalau ini kita pakai, nah nanti ini besar, otomatis lurus juga, tegak juga, percuma kita buat gaya rebah. Berarti ini kita potong supaya kesan cokannya tidak terlihat.
Ini kita loskan supaya besar. Oke, kita wiring dulu itu untuk terusan asnya. Kita buang saja ini, kalau ini kan nggak apa-apa ini, tapi ini timbul di dalam ketiak. Kita munculkan nanti untuk mengganti yang dipotong ini, posisi di sini kita munculkan. Ini masih dalam proses ground, jadi prosesnya mungkin masih tahunan. Ini juga perlu besar, kita loskan, jangan sampai kita potong. Nah, nanti kalau sudah besar kita potong sini, otomatis di sini percabangan yang lainnya ini akan tumbuh besar juga, kita pakai untuk kanan kiri menjadi mahkota utama. Nah, ini adalah cabang belakangnya ini. Ini kalau di pandang dari sini, ini akan bertubrukan sama ini. Padahal ini posisinya ada, cabang ini posisinya sama dengan cabang yang ini, ada di atasnya. Lah kok ini anak cabangnya malah melebihi posisinya daripada cabang ini. Nah, ini kan sangat janggal sekali, kita potong. Karena titik tumbuhnya di bawah, kok anak cabangnya melebihi cabang yang di atasnya, kita potong. Oke, sudah sip. Nanti untuk perapiannya kita wiring. Oke, ini cabang di belakang ini dua cabang ini kan besarannya sama. Kita sangat sulit sekali untuk menemukan cangkang daripada cabang kalau besarannya sama. Ini kita harus ambil sikap untuk memotong salah satunya. Kalau kita pakai ini mengarah ke sini, nanti akan, kalau sudah ada kanopi ataupun mahkotanya, bertabrakan sama dengan cabang ini. Dan arahnya kalau ke sini, ini seakan-akan kita paksakan untuk mengarah ke sini. Nah, ini tumbuhnya ke sana, kok kita arahkan ke sini. Oke, kita potong ini saja, kita ambil cangkangnya ini saja. Nah, nanti ada mahkota di sini, kita potong. Nanti kalau potong, kalau tumbuh, kita mainkan kecil saja untuk menjadi sayap daripada as cabang. Otomatis biasanya kalau dipotong di area sini, bawahnya pemotongan itu, tunas tidurnya akan muncul tunas yang baru.
Nah ini batang yang satu ini teman-teman bonsai semuanya, ini semisal tumbuh di sini enak, semisal tumbuh di sini enak, karena ini terlalu memanjang ke atas. Tapi kalau ini dipotong, ini kan kesannya ini menyilang, menutupi daripada as batang utama. Biasanya kalau kasus seperti ini pada bonsai ataupun pohon yang dibonsai ini, kebanyakan ini dipotong untuk menghilangkan kesan menutupi as pada batang utama ini. Ini tidak saya potong dengan alasan karena nanti bila saya potong, batang ini akan terlihat sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Ini merit. Ini tidak saya potong, tapi saya pendekkan mahkotanya nantinya. Ini kan dulunya mahkotanya di sini. Saya mainkan, nantinya akan saya buat mahkotanya di sini. Jadi nanti saya potong di sini. Baratnya ini mengubah konsep ulang. Oke, kita potong. Kita nanti arahkan ke sini. Mainkan. Jadi nanti di belakang kita garap nanti. Nah ini juga menutupi pergerakan daripada batang bayangan. Oke, konsumen bonsai semuanya, ini juga ada dua cabang yang sama besarnya. Ini padahal nanti kita buat mahkota di sana. Kalau ini ada dua, kita pakai semuanya, ini nanti akan sangat bertabrakan sama yang as utamanya, juga sama dengan batang yang posisinya berada di seberang. Ini sangat bertabrakan. Nah, nanti kita potong, kita pakai yang kecil ini untuk mengisi kedalamannya di bawahnya. Jadi ini kosong dimensi yang kosong, tapi kalau kita lihat isi, semisal kita ibaratnya kosong tapi isi, dalam kekosongan ada isi, itulah dimensi pada bonsai. Biasanya kita kalau gaya-gaya rebah ini di bawahnya ada cabang yang lain ataupun cabang bayangan ataupun mahkota bayangan, ini di antara dua cabang, antara dua mahkota utama dan mahkota bayangan itu ada sisi ruang yang kosong. Tapi ketika kita melihat sisi ruang yang kosong itu, kita dalam imajinasinya, dalam pikiran kita melihat itu isi. Semisal ini kita tumbuhkan percabangan, ini kita mainkan kecabangan, kita munculkan semua untuk menutupi kosongan ini dengan cabang-cabang, maka sangat tidak enak dipandang mata. Isi tapi tidak enak dipandang mata. Maka dari itu ini kita kosongkan, tapi dalam bayangan kita kosong tapi isi, enak untuk dipandang mata.
Oke, konco bonsai kita potong. Untuk mengisi kekosongan atau kosong dalam isi tadi. Iya, ini kita ambil. Oke, juga di belakang sana puncaknya juga kita perpendek lagi. Oke, kita potong di sebelah sini belakang. Oke, ini juga kita potong terlalu panjang. Oke. Nah, masalah wiring nanti kalau sudah kita potong semuanya baru kita wiring. Mana cabang-cabang ataupun anak cabang yang kita tekuk. Ini sementara untuk pemilihan daripada as batang maupun as cabang. Ini terlalu tengah, kita buang. Oke, konco bonsai semuanya, ini juga ada 2 cabang yang sama besar, juga sama tinggi. Padahal ini nanti puncak daripada kanopi ataupun mahkota bayangannya di sini. Nah, ini kalau kita tidak perpendek, ada 2 mahkota. Padahal kita menginginkan 1 mahkota. Padahal dalam anatomi sebuah pohon, bila sudah kita menentukan daripada puncak, 1 puncak as, kanopi puncak, itu yang lainnya harus ada di bawah daripada puncak mahkota tersebut. Berarti ini kita pendekkan, kita mainkan cabang yang di bawah ini. Kita potong, konco bonsai semuanya ini kita potong. Cabang ataupun puncak as yang mana anatominya, gerakannya dipertegas sangat jelas. Akan tegas sangat jelas sekali bila nanti kita pandang.
Oke, nah ini sudah terlihat cangkang daripada batang ataupun juga cabang. Oke, kanca bonsai semuanya, ini calon batang untuk as utama semi mahkota bayangannya sudah sangat ideal, sudah sangat besar. Ini juga saatnya kita potong untuk nantinya memunculkan tunas-tunas cabang yang baru yang sangat banyak di sini untuk membuat mahkota ataupun kepala. Potong. Ini mengarah ke dalam sana, kita buang, kita pakai ini yang keluar. Nah, ini juga kita pertegas lagi, kita pendekkan. Kita potong, ini kita nanti mainkan sini besoknya karena sudah besar. Oke, ini untuk back sana sudah proporsi, sudah saatnya kita potong. Oke, kanca bonsai semuanya, ini pemotongan daripada cabang juga batang pada serut ini sudah selesai. Ini nanti tadi kita lihat bersama banyak sekali pohon-pohon ataupun batang-batang juga cabang yang kita buang, sehingga akan memunculkan sebuah anatomi alur as pada pohon bonsai serut ini. Sudah terlihat sangat jelas sekali anatominya, gerakannya, asnya ataupun cangkangnya sudah sangat jelas. Nah, ini tinggal mewiring dengan kawat tekukan daripada anak cabang. Oke, kita wiring. Oke, kanca bonsai semuanya, yang luar.
Ya, ini kita arahkan, kita tarik pakai tali supaya tidak terlalu tegak. Juga nanti kita wiring supaya arah daripada percabangan anak cabang jelas. Oke kawan bonsai semuanya, ini penggarapan serut ukuran extra lux sudah selesai daripada pemotongan, baik pemotongan batang, pemotongan cabang, sudah banyak yang kita buang sehingga dimensi keluar masuknya daripada bonsai serut ini sudah sangat terlihat sekali anatomi ataupun cangkang as daripada baik cangkang batang maupun cabang sudah terlihat sangat jelas. Wiring sudah, hingga saat tiba kita oleskan luka-luka pada pemotongan dengan salep kambium. Ini saya kasih healing paste supaya mudah untuk menutup kambiumnya, karena ini di samping untuk mempercepat pergerakan kambium juga menahan luka dari busuk, mungkin dari banyaknya air, kena air hujan ataupun terik matahari. Oke kawan bonsai semuanya, proses demi proses tahap ulang maupun pemotongan pada serut extra lux ini sudah selesai. Ini tampil bergaya ekspresi gaya rebah dua mahkota ataupun twin terang sudah selesai. Semoga saja menambah wawasan kita, menambah inspirasi kita, semoga bermanfaat, saling edukasi. Salam satu hobi, semoga kita semua dalam kesehatan, diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelancaran, selamat berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum, matur nuwun.